kriptografi simetrik, ya, kriptografi simetrik key dan data integrity atau fungsi khas, ya, untuk mengamankan routing, ya, mengamankan routing protokol. Ya. Jadi confidentiality-nya ini, ya, yang digunakan oleh Cisco router, ya, itu adalah DES, ya, Data Encryption Standard. Ya, kemudian data integrity-nya menggunakan MD5. Ya. Jadi kerahasiaan dan data integrity, ya, digunakan bersama-sama, ya, oleh Cisco, ya, untuk mengamankan pertukaran tabel routing. Ya, nanti di modul ini yang kita gunakan adalah EIGRP. Ya, sebetulnya bukan hanya EIGRP yang bisa mengaktifkan fungsi security, ya, yang bisa mengaktifkan security, ya, itu antara lain adalah untuk intradomain, ya, RIP versi 2, ya, OSPF, ya, dan EIGRP. Nah, di sini kita coba aja salah satu dari itu, yaitu EIGRP. Ya. Oke, kemudian topologinya. Ya, topologinya kita buat saja 3 router. Ya. Nggak usah banyak-banyak, pokoknya konsepnya masuk. Ya. Router 1, ya, ini sebut saja router 1, ya, router 2, router 3. Ya, ini sebut saja ini, yang ini, ya. Ini sebut saja router 1, ya. Ini router 1, bentar, saya kecilkan. Router 1, yang bawah ini router 2, ya. Ya, kemudian yang kanan ini adalah router 3. Ya. Kita konfigurasi dulu. Ya, kita konfigurasi dulu 3 router ini, ya. Dan PC, nanti kita pasang PC di sini, PC 1, PC 2, PC 3. Ya. Kita konfigurasi routing dynamic, ya, menggunakan EIGRP. Ya, EIGRP itu ya, cara bekerjanya adalah, ya, EIGRP itu adalah hybrid, ya, menggunakan distant vector maupun link state. Cara bekerjanya, ya, menggunakan autonomous system number, ya, menggunakan nomor autonomous system. Ya. Nanti kita asumsikan, ya, topologi jaringan ini berada di sebuah autonomous system, ya, berada di sebuah AS. Ya. Kita buat saja AS-nya, ya, AS number-nya sesuai dengan modul itu adalah 10. Ya, jadi AS 10. Ya, autonomous system number-nya kita buat 10. Ya. Kemudian antara router 1 dengan router 2, nanti kita buat saja topologinya, ya, menggunakan IP ini. Oh, di situ sudah ada IP-nya, ya. Ya. IP-nya sudah ada di situ, ya. Menggunakan IP 192 16812. Ya. Nanti saya buat seperti ini aja, ya, saya buat seperti ini biar gampang. Ya. Di sini IP-nya antara R1 dan R2 10 0000 prefix 30. Ya. Bentar, kurang panjang. Bentar. Ya, kita buat saja R1 R2 itu networknya adalah 10 0000 prefix 30. Ya, angkanya kecil aja biar enak. Kemudian router 1 ke router 3 kita buat saja, ya, 10 1110 prefix 30. Ya, kemudian router 2 ke router 3, ya, 10 220 prefix 30. Ya. Nanti di sini ada PC 1, ya, PC 1, ya, sini, ya. Kita buat saja nanti networknya, ya, yang di PC 1, ya. Ya, 192 168 ya 00. Ya, prefix 24. Nah, kurang panjang, ya. Kurang panjang. Saya taruh di sini, ya. Saya taruh di sini, di atas ini. 192 168 00 24. Ya. Router di PC 2, router 2. Kita buat saja nanti 192 168 10 prefix 24. Kemudian PC 3 di router 3, nanti kita buat saja networknya 192 168 20 prefix 24. Ya. Ya. Kita ini dulu, kita
step pertama adalah kita konfigurasi dulu ya dengan EIGRP, ya, routing dengan EIGRP. Kita pastikan bahwa PC 1, 2, 3 bisa terhubung satu dengan yang lain tanpa keamanan, ya, tanpa security. Ya, setelah itu ya kita amankan jalurnya, ya, jalur dari router 1 ke router 2, yang ini ya. Ini ke sini kita amankan. Nah, ini ke sini kita amankan. Ya. Gimana cara mengamankannya? Ya. Dengan cara kita enkripsi, ya, routing message-nya kita enkripsi, ya, sekaligus kita kita cek integritinya menggunakan fungsi hash MD5. Ya. Caranya adalah kita siapkan, ya, di router 1 dan router 2 kita siapkan passwordnya, harus sama passwordnya. Ya. Passwordnya harus sama. Misal nanti passwordnya yang di sini kita set misalnya, ya ini ya, kita set misalnya passwordnya, ya, taruhlah seperti ini passwordnya, ya. PWD misalnya ya, R1, R2, misalnya begitu. Ya. Jadi password di interface router 1 ini dan interface router 2 harus sama, menggunakan PWD R1, R2. Ya. Apakah boleh password ini sama untuk semua koneksi, router 1 ke router 2, router 2 ke router 3, router 1 ke router 3, boleh. Cuma kalau kita set semuanya sama, ya, kalau satu interface ini atau satu koneksi ini dihack oleh orang, ya, maka yang lain juga ikut dihack karena passwordnya sama. Ya, usahakan passwordnya beda. Ya, jadi router 1 ke router 2 ini, ya. Kemudian router 2 ke router 3 ini, ya, nanti buat sendiri password yang khusus untuk router 1 ke router 3. Ya, misal nanti kita buat passwordnya adalah, ya, PWD router 1, router 3. Ya, jadi di interface ini sama ini, ya, harus sama, PWD R1, R3. Ya, kemudian yang terakhir, ya, dari router 2, ya, ini ke router 3. Ya, ini kita aktifkan, ya, enkripsi, ya, dengan DES, ya. Nanti ini passwordnya kita set, ya, passwordnya adalah PWD, ya, berapa ini, router 2, router 3. Ya, jadi di interface ini, ya, sama ini harus sama passwordnya. Ya, begitu kira-kira. Nah, setelah itu kita cek, ya, apakah sudah jalan security-nya. Ya, kalau ini sudah bisa berjalan, ya, maka kita sudah membuat sebuah sistem, ya, pertukaran routing tabel, ya, menggunakan EIGRP secara aman, ya, dengan algoritma enkripsi, ya, kalau di sini adalah DES, ya, dan confidentiality dan data integrity MD5. Kira-kira begitu, ya, nanti skenario-nya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak, saya demokan. Ya, kalau tidak ada, saya demokan, tolong di-share, ya, Google Meet. Kita gunakan Genestry, ya. Ya. Paket tracer itu nggak bisa, ya, karena untuk mengaktifkan security itu harus real time, ya, trafficnya harus real time, ya. Paket tracer tidak bisa melakukannya, ya. Yang bisa melakukannya adalah Genestry, ya, atau Cisco router, ya, real, Cisco router nyata, gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Kita masuk ke Google Meet, ya. Google Meet. Sebelumnya, apakah sudah pernah menggunakan Genestry? Pernah, Pak. Sudah ya? Sudah ya? Sudah pengalaman ya menggunakan Genestry ya? Oke. EIGRP sudah pernah mengkonfigurasi?
Sudah Pak, tapi di paket tracer Pak. Oh, paket tracer ya. Oke. Oke, sekarang saya demokan. Ya. Saya share dulu. Oke. Apakah bisa dilihat screen saya? Bisa Pak. Bisa, Pak. Oke. Oke, saya beri nama tes. Ya. Tes apa ini? IGRB. Oke. Ya, sekarang saya konfigurasi 3 router. Saya gunakan seri ini aja 3725. Ya. Router 1, ya, kemudian router 2, ya, sesuai gambar yang tadi, kemudian router 3. Oke, kemudian saya taruh virtual PC, ya, virtual PC, ya, PC 1, ya, saya taruh sini ya, kemudian PC 2, kemudian PC 3. Oke, ini. Kita buat ini ya, koneksi dari R1 ke R2, R1 ke R3, R2 ke R3. Kalau di modul itu ya digunakan sub interface ya, biar kita bisa tahu ya bagaimana koneksi satu persatu ya, point to point ya. Kita buat saja sendiri-sendiri ya, R1 R2, R1 ke R3, kemudian R2 ke R3. Oke, kita cek dulu ya, koneksi dari R1 slotnya ya, apakah sudah ada serial interface ya, kita gunakan serial interface ya. Ini sudah ada fase Ethernet, serialnya belum ada, saya taruh di sini serialnya ya. Kita butuh 2 ini ya, dua terminal serial. Oke, router 2 juga begitu, klik kanan, configure, slot, ya, 2 terminal serial. Router 3 juga begitu, ya, configure, slot, ya, 2 terminal serial. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian kita hubungkan. Ya. Saya mulai dulu dari PC 1. PC 1 ke router 1. Saya hubungkan dengan fase Ethernet 00. Oke, PC 2, ya, saya hubungkan dengan router 2 sama fase Ethernet 00. PC 3 dengan router 3 fase Ethernet 00. Kemudian router 1 ke router 2 ya, melalui serial connection ya, serial 00 ke router 2 serial 00. Ya, kemudian serial 01 ke router 3 serial 00. Terakhir serial 01 router 2 ke serial 01 router 3. Ya, begini ya. Ya, kita play. Ya, kita start ya. Oke. Selesai? Ya. Sekarang kita konfigurasi. Saya mulai dulu dari yang paling mudah dulu ya. PC 1, ya, klik kanan, konsol. Oke. Sudah muncul. Ya, sebentar saya kecilin. Ya. Oke. Ini saya taruh sini.
biar tidak mengganggu. Oke, PC 1. Kita konfigurasi dulu. Ya. Apa? Ya, ini ya. Komennya adalah ya IP ini ya. IP 192.168 tadi 0 ya. 02. Traffic 24. Gateway-nya langsung 192.168.01. Seperti ini. Ya. Kalau mau dicek ya, so IP. Nah, sudah ya, pas ya. Ini ya. IP-nya 02, nanti 01 IP-nya router ya, gateway. Ya. Kemudian PC2 sekarang. Ya, dengan cara yang sama, PC2 konsul. Nah, oke, ini sudah muncul. Ya, dengan cara yang sama, IP 192.168.12. Traffic 24, gateway-nya 168.1.1. Langsung saya cek show IP. Oke. Sekarang PC3. Klik kanan, konsul. Oke, muncul di sini. Sama caranya IP 192.168.22. 24, gateway-nya 21. Ya, show IP untuk memastikan. Oke. Berikutnya adalah router 1. Ya, klik kanan, ya, konsul. Oke. Oke ya, ini konfigur terminal. Ya, kita pastikan dulu di portnya yang saya hubungkan ya supaya kelihatan view show height interface label fase thread 00 serial 00 sama serial 01 sama. Oke. Ya, kita konfigurasi dulu IP address-nya. Ya, interface fase Ethernet 00. IP address 192.168.01. Ya, traffic 24. Ini no shutdown. Nah, ini ya. Exit. Kemudian interface serial ya 00. Ya, tadi IP address-nya sesuai dengan yang bisa gambar ini ya 10.000.30 yang ke sana 110, yang ini 220 ya. Ya. Oke, serial 00 kita beri IP 10.000.1, traffic 30, 255, 255, 255, 252. Ya, sorry, IP address. IP address ya. Oke, ya, no shutdown. Kemudian karena ini serial, ya ini saya aktifkan sebagai DCE. Ya, saya tambahkan clock rate. Oke, clock rate pilihannya ada mulai 1200 bps sampai 8 juta bps. Saya buat saja 4 mega. Ya, 4 juta. Ya, 4 megabit per second. Oke. Selesai. Kemudian interface serial 01. Ya, IP address 10 10 1111 255 255 255 252. No shutdown. Kemudian sama clock rate saya set aja 4 juta seperti tadi ya, 4 megabit per second. Oke. Ya, sudah selesai router 1 untuk IP address-nya. Sekarang router 2 ya, caranya sama ya, konsul router 2. Oke, kita masuk router 2 sekarang, konfigur terminal ya, interface fase Ethernet IP address 192.168.1.1 255 255 255 0. No shutdown. Sip. Interface serial 00. IP address 00 itu berarti dengan ini ya, dengan ini, dengan router 1, 01 dengan router 3. Ya. Ini router 2 ya.
dengan router 1 berarti IP address-nya 10.0.0.0.2 255, 255, 255, 252. No shutdown. Sebagai DTE, tidak perlu kita set clock rate. Ya, exit, kemudian interface serial 01. Ya, dengan router 3. IP address 10.222.1. 255, 255, 255, 252. Ya, traffic 30. No shutdown. Ya, kita set DCE. Ya, sama, kita set 4 juta. Ya, 4 megabit per second. Mau di set 2 juta silakan, 8 juta silakan. Ya. Oke, selesai router 2 untuk IP address. Sekarang router 3. Ya, caranya sama. Ya, konsul router 3. Ya, caranya sama. Oke, konfigur terminal. Ya, interface pas Ethernet 00. IP address 192.168.22. Sorry, 21. 255, 255, 255, 0. No shutdown. Exit. Kemudian interface serial ya, 00. Ya, yang terhubung dengan router 1. Ya, berarti IP address-nya adalah 10.1.1.1.2. 255, 255, 255, 252. DTE, ya, no shutdown. Tanpa clock rate. Exit. Interface serial 01 terhubung dengan router 2. IP address ya, 10.222.2. Traffic 30. 255, 255, 255, 252. No shutdown, DTE. Oke, selesai. Ya, IP address-nya sudah selesai. Ya, coba langsung saya cek di router 3. Ya, saya ping ke PC 3. 192.168.22. Oops, ya. Di sini berarti drooping, ya. Drooping, oke. Oke, berhasil. Kemudian drooping ke router 1, 10.1.1.1. Oke, no problem. Kemudian ke router 2, 10.2.2.2.1. Oke, ya. Di router 2 juga begitu. Ya, saya cek supaya nanti memastikan tidak ada permasalahan. Drooping ke PC 2, 192.168.1.2. Oke, no problem. Ke router 1, 10.0.0.1. Ya, ini dari router 2 ya. No problem. Ke router 3, 10.222. Oke. Sekarang router 1, saya cek juga drooping ke PC 1, 02. Oke. Ke router 2, 10.0.0.0.2. Oke, ke router 3, 10.1.1.2. Oke, no problem. Oke. Saat ini, PC 1, PC 2, PC 3 belum bisa connect. Ya, karena router 1, router 2, router 3 belum kita aktifkan routing dinamisnya. Ya, jadi bisa hanya bisa connect ke router 1. Ya, router 1 belum bisa nyebrang ke sini. Ya, belum bisa nyebrang ke jaringan 10.220 ke jaringan PC 3 ke jaringan PC 2. Kita tambahkan dulu sekarang routing routing dynamic EGRP-nya. Ya, tadi kita gunakan AS number 10. Ya, maka caranya adalah ya, kita masuk ke router EIGRP 10. Ya, oke ya. Router EIGRP 10. Oke. Ya. Untuk menambahkan tabel tabel routing di router 1 ya. Ada 3 jaringan yang terhubung langsung, ini 1, 2, 3. Kalau routing statik malah kebalikannya. Yang dimasukkan adalah yang tidak terhubung langsung. Kalau routing dinamis, yang dimasukkan adalah jaringan yang terhubung langsung. 1, 2, 3. Oke, saya masukkan sekarang. Di router 1 ada 3 jaringan. Network 192.168 yang ke PC 1, 00. Kemudian wildcard. Wildcard itu komplement dari netmask atau subnetmask. Ya.
netmask kan traffic 24, maka komplemennya adalah ya, 255 komplemennya 0, 255 komplemennya 0, 255 komplemennya 0, bukan 0 komplemennya 255. Ini kan ya network ya 192.168.0, wildcardnya komplement dari netmasknya seperti ini. Kalau yang kedua adalah 10.000.000 ya. 255 komplemennya 0, 255 0, 255 komplemennya 0. Nah, sekarang 252 komplemennya adalah 3. Ya. Kemudian network ya satunya lagi 10 110 sama komplemennya traffic 30 yaitu 3. Ya. Kemudian tambah lagi 1 no auto summary. Ya. Supaya tidak di summary nanti ini. Ya. 10.00 10.11 supaya tidak di summary menjadi traffic 8. Ya. Saya tambahkan di sini no auto summary. Oke. Selesai. Ya, penambahan routing EIGRP ya, 10 di router 1 dengan cara yang sama di router 2. Ya, ada 3 juga. Isi 2, kemudian 10.000 10.220. Ya, di router 2 sekarang. Oke. Router EIGRP 10. Network 192.168.1.0 ya 0.0.0.0 255, caranya sama tadi ya. Kemudian network 10.0.0.0 ya, kemudian wildcardnya 3, kemudian network 10.220.0.0.0.3 no auto summary. Nah, seperti ini. Selesai di router 2. Di router 3 caranya sama. Router EIGRP 10 ya, network 192.168.20.0.0.0.255. Kemudian network yang kedua 10.110.0.0.0.3. Kalau yang ketiga 10.220.0.0.0.0.3 no auto summary. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini ya seharusnya sudah advertise ya router 1, router 2, router 3 jaringan yang berhubungan langsung dengan dirinya ke router yang lain. Ya, coba saya cek routing tabel di router 1 ya. Ctrl Z, show IP route. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tambahan ya label D ya. D itu berarti EIGRP ini ya. EIGRP. Ya, dari router 1 ke 10.220 sudah bisa ya. Dari router 1 ke ya PC 2 ya 10 sudah bisa. Ke PC 3 juga sudah bisa. Ya. Di router 2 sudah begitu. Ya. Show IP route. Show IP route ya. Ya, sama ya. Ke 10.110 sudah bisa. Ke PC 1 jaringan PC 1 sudah bisa. Ke jaringan PC 3 juga sudah bisa. Ya, router 3 juga begitu. Ya. Kita cek IP route. Ya. Ya, sama ya. Ke jaringan 10.000 sudah oke. Ya. Kemudian ke PC 1 oke, ke PC 2 oke. Ya. Kita coba sekarang dari PC 1 ke PC 2 dan PC 3. Ya, langsung aja ping. Ya. Ping 192.168.1.2. Ya, ini PC 1, IP-nya 02 ya. Ke PC 2. Oke. Ya, pertama kali biasanya timeout. Ya, kalau sudah connect ya lancar. Ya, 1, 2, kemudian berikutnya adalah ke PC 3. Ya, 2.2. Ya, pertama kali ya timeout. Ya. Nah, ini sudah connect. Ya. Ya, kalau mau dicek rutenya ya mau ke PC 3 ya, kalau dicek rute ya apa ini? Bentar. Tracer ya di sini. Kita cek. Nah, perintahnya adalah trace 192.168.22. Oke. Dari router 1 kemudian ke router 3 ya, baru ke PC 3. Ya.
Kalau ke PC 2, router 1, router 2, PC 2. Ya, kira-kira begitu. Bisa diterima? Ya. Kalau mau dicek, ya di router 1, ya. Di router 1 mau dicek, ya show EIGRP, misalnya ya, neighbor. Ya, show EIGRP. Oh, bukan ya. Ini aja debug. Ya, debug EIGRP, ya, neighbor, misalnya ya. Ya, neighbor. Oke. Jadi, pertukaran message, ya, antar router yang menerapkan EIGRP, yang kita debug, misalnya, neighbor, ya, router 1, 2, dan 3, ya. Atau yang kita set aja ini ya, paket, ya. Ya, ini mungkin agak lama, ya, waktu periodiknya lama, ya. Ini kita set aja yang bukan neighbor, tapi paket. Ya. Debug EIGRP paket. Nah, ini. Ya. Paketnya ini, update, request, query, reply, ya, hello, dan seterusnya. Nah, ini dapat paket hello. Ya, paket yang digunakan untuk notifikasi bahwa router masih eksis ya di sebuah topologi jaringan. Ya. Jadi router 1 menerima ya notifikasi dari router 2 dan 3 ya, melalui serial 01 dan serial 00. Nah, ini nanti ya informasi seperti ini ya, ini dalam keadaan plain text ya, tidak aman. Ya, ini tidak aman. Ini bisa dihack oleh orang lain. Nah, untuk itu informasi seperti ini, ya, ini harus dienkripsi dan data integritinya harus dipastikan, harus diverifikasi. Ya. Nah, yang tahu adalah router 1, 2, 3 sendiri. Ya, gitu ya. Oleh karena itu nanti kita aktifkan ya, security-nya. Ini sementara matikan dulu debugnya, ya. Saya supaya tidak keluar log-nya. Ya. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Dari sini bisa diikuti ya. Oke. Nah, sekarang untuk mengaktifkan security, ya, di router 1, ya, di router 1, router 2, router 3, ya, kita create dulu keychain, ya, untuk menyimpan password, ya, kita aktifkan keychain, konfigur terminal, ya, kemudian keychain, ya. Nah, ini setelah itu kita beri nama keychain, ya. Ya, ini router 1 ada 2 key tadi ya, ada 2 password. Ya, password 1 saya masukkan keychain 1, password 2 saya masukkan keychain 2. Nah, sekarang saya beri nama. Password 1 untuk router 1 ke router 2. Saya beri nama aja keychain R1 ke R2. Ini ya, R1 minus R2. Oke, ini. Saya buat satu key. Ya. Key-nya saya buat 1, key 1. Ya, setelah itu ini passwordnya key string, misalnya tadi apa BWD R1 R2 ini ya. Ya, key stringnya pas BWD R1 R2. Oke, selesai. Ya, kita buat keychain yang kedua untuk komunikasi router 1 ke router 3. Ya, keychain R1 R3. Kemudian key 1, kemudian key string BWD R1 R3. Ini ya. Ya, selesai keychain di R1. Ya. Caranya sama di R2. Ya. Kita buat 2 keychain, ya. Keychain, nah ini saya beri nama R2 ini. R2 ke R1. Ya. Ya, karena R2 miliknya R2 duluan, baru ke R1. Ya, kemudian key 1, key string, nah ini harus sama. Ya. Siapa BWD R1 R2 ya. Ini harus sama, jangan dibalik R2 R1 ya, harus sama dengan yang punyanya R1 tadi ya. Ini kan punya R1 tadi ya. Ya, ini punya R1 R2 BWD R1 R2. Nah, gitu ya. Ya. Ininya bisa boleh beda, tapi passwordnya harus sama. Ya. Nama keychainnya boleh beda, ya, tapi passwordnya harus sama. Ya. String BWD R1 R2. Enter. Exit. Ya, exit kita buat yang kedua. Keychain ya, R2 ke R3. Ya. 1, kemudian key string
PWD R2 R3. Ini ya, enter, selesai di R2. Ya, sekarang di R3 kita buat 2 keychain. Ya, keychain R3 ke R1, kemudian Q1, listing PWD R1 R3. Ini harus sama dengan maksud yang di R1 tadi. Oke, selesai. Ya, kemudian izin yang kedua yaitu R3 ke R2, I1, kemudian vstring ya PWD R2 R3 harus sama dengan yang di R tadi, yang ini ya. Ya, harus sama dengan ini. R2 R3 sudah selesai di router 3. Sekarang saya kembali ke router 1. Kita aktifkan ini ya, antara router 1 ke router 2 yang ini ya. Jadi interface serial 00 dan serial 00 R2 ini harus kita aktifkan ini ya. Ini sini kita aktifkan security-nya ya. Oke, kita awali dulu dari R1. Nah, karena yang diaktifkan di interface serial 00 R1 ya, maka saya masuk ke interface serial 00 di router 1. Ya, setelah itu saya aktifkan IP authentication, ya. Kemudian keychain ya, untuk symmetric algoritmanya, ya symmetric key, keychain, kemudian EIGRP-nya 10, ya. Kemudian tadi keychainnya yang kita desain, ya untuk R1 ke R2, berarti R1 minus R2, ya, enter. Ya, lagi untuk ini langsung putus ya. Ya ini ya, oh, ini sudah langsung putus ini ya. Ya, langsung down. Ya, karena sudah kita aktifkan yang sisi sini belum. Yang ini sudah ada security-nya, yang ini belum ada. Makanya langsung putus. Nah, sekarang yang kedua, kita aktifkan sekalian. Ya, data integrity MD5, IP authentication, ya, kemudian mode, ya, kemudian EIGRP 10 MD5. Oke, selesai. Ya, putus ya. Ya, karena sudah kita tambahkan security di sini. Ya. Yang ini belum, ya belum ada security-nya. Nah, supaya bisa nyambung kembali, yang ini kita aktifkan security-nya di R2. Ya. Oke, saya masuk ke R2. Ini serial 00 ya di R2. Ya, dengan cara yang sama di R2. Ya, kita masuk ke interface serial 00. Jangan sampai kebalik ya. Ya, jangan sampai kebalik serialnya. Nanti passwordnya bisa beda. Oke. IP authentication ya, izin ya, EIGRP 10 ya, ini R2 ke R1 ya, R2 ke R1 yang ini kan ya, R2 ke R1. Oke. IP authentication ya, mode EIGRP 10 MD5. Oke, selesai. Nah, kalau sudah seperti ini maka nyambung kembali. Nah, ini up lagi yang ini ya, tadi kan down, sekarang up lagi ya, karena di sini sudah kita aktifkan security. Ya, jadi sekarang yang ada security-nya ini R1 ke R2. R1 R3 belum, R2 ke R3 juga belum. Oke. Nah, sekarang yang R1 ke R3. Ya. R1 ke R3. Saya mulai dari R1. Ya, berarti interface-nya adalah serial 01. IP authentication ya, keychain R1 ke R3. Ya, ini ya. Oh, sorry. EIGRP 10 ya. Kemudian keychain-nya adalah R1 ke R3. Ya. Kemudian langsung putus ya, nih, langsung down. IP authentication ya, mode EIGRP 10 ya, M5. Sorry, MD5. Oke. Ya, jadi yang di sini sudah ada security-nya, yang di sini belum. Ya, ini ada security-nya, yang sini belum. Ya. Bisa diterima? Sampai di sini? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Oke, sekarang yang di R3, serial 00, kita aktifkan security-nya. Ya, R3 sekarang. Oke, interface serial 00.
IP authentication, ya, Kijen, EIGRP 10, R3 ke R1. Ya, kemudian IP authentication, mode EIGRP 10, M5. Oke, selesai. Nah, sekarang di R1. Nah, ya, tadi kan pernah, sekarang up lagi. Ya, serial 01 up lagi. Ya, karena di R3 sudah kita konfigurasi, ya, security. Tinggal yang ini yang belum. R2 ke R3 belum. Ya, sekarang R2 kita aktifkan serial 01, ya, di R2. Ya, exit. Interface serial 01. Ya, IP authentication, ya, Kijen EIGRP 10, R2 ke R3. Ya, R2 ke R3. IP authentication mode EIGRP 10, MD5. Nah, ini langsung putus ya. Nah, ini done ya. Ya, karena di R3 belum kita aktifkan. Sekarang kita aktifkan yang di R3, serial 01. Ya, R3, exit, interface serial 01. Oke, IP authentication, ya, di chain EIGRP 10, R3 ke R2. Enter. IP authentication, ya, mode EIGRP 10, MD5. Nah, yang di R2 tadi, ya, dari down up lagi. Ya, karena di R3 sudah kita aktifkan. Itu ya. Ya, kalau kita cek, ya, show IP route, ya, tidak ada perubahan, ya, connect kembali. Ya, tetapi kalau kita debug, ya, debug EIGRP paket, nah, coba kita cek, ya, apakah ada perbedaan debugnya. Nah, ini ada perbedaan, ada tambahan authentication yang ini ya, yang keluar MD5, ya, yang kriptografi simetrinya tidak ditampilkan, yang keluar adalah MD5-nya saja. Ya. Gitu ya, kira-kira. Ya. Di sini berarti sudah diamankan oleh MD5 dan DES. Oke, kira-kira begitu. Ada yang ditanya? Ini saya nantikan dulu debugnya. Ya, selesai. Seperti ini caranya. Ada yang ditanyakan? Bisa diikuti? Halo, bisa diikuti ya? Bisa, Jika Pak. bisa, silakan dicoba. Bisa, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan dicoba. Kalau ada